Seorang penembak jitu melihat ada ranjau darat, namun dengan tenang ia melangkah melewatinya. Tepat di belakangnya, rekannya secara tak sengaja menginjak ranjau tersebut. Begitu menyadari ada ranjau pelepas tekanan di bawah kakinya, rekannya itu memohon-mohon agar si penembak jitu menolongnya. Namun, alih-alih membantu, sang penembak jitu justru mengeluarkan pistol, mengancam rekannya agar tidak bergerak, lalu perlahan meninggalkannya selangkah demi selangkah. Dengan cara itu, ia menyingkirkan rekannya yang dianggap terlalu bernafsu mengejar kejayaan militer. Setelah itu, penembak jitu melanjutkan perburuan seorang navigator seorang diri. Sementara itu, sang navigator sudah terkepung oleh sekelompok besar pasukan bersenjata. Ia berlari sekencang-kencangnya, namun karena tidak mengenal medan, ia tak mampu melepaskan diri. Saat musuh hampir menyusulnya, ia terpeleset dan jatuh ke dalam sebuah lubang besar. Ketika pasukan musuh tiba, mereka mendapati lubang itu penuh dengan mayat-mayat membusuk. Bau busuk yang menyengat membuat mereka enggan melanjutkan pencarian, sehingga sang navigator lolos dari bahaya. Ia memanjat keluar dari lubang itu dan bermalam di tebing. Keesokan harinya, ia kembali bergerak menuju lokasi yang telah ditentukan. Dalam perjalanannya, ia melewati sebuah pabrik terbengkalai. Setelah memastikan tidak ada musuh, ia mencoba berjalan cepat melewatinya. Namun baru beberapa langkah, ia sadar tanah di sekitarnya dipenuhi ranjau. Saat ia hendak mundur, pasukan musuh sudah mengejar. Ia tidak punya pilihan selain berlari di antara ranjau. Di tengah kejar-kejaran itu, tembakan musuh justru memicu salah satu ranjau meledak. Ledakan itu menjalar dan memicu ranjau-ranjau lain di sekitarnya. Pada saat genting itu, sang navigator memaksakan dirinya hingga berhasil lolos dari zona ledakan dan muncul di sisi lain. Karena gagal menangkap navigator, pihak musuh kemudian menyiarkan berita bohong di televisi. Mereka mengumumkan bahwa 2 pilot yang melanggar zona larangan terbang telah tewas, dengan harapan dapat mengecoh lawan. Rencana itu berhasil, pihak lawan membatalkan misi penyelamatan dan memerintahkan helikopter kembali. Ketika sang navigator tiba di titik evakuasi, ia hanya bisa menyaksikan helikopter penyelamatnya menjauh. Dalam keputusasaan, ia melihat sebuah patung tidak jauh dari tempat itu. Ia segera teringat bahwa disitulah ia pertama kali jatuh dengan kursi pelontarnya. Bergegas, ia mendaki ke puncak gunung, menemukan kursi pelontar itu lalu memperbaiki pemancar sinyal lokasi. Begitu kapal induk menerima sinyal tersebut, sang kapten langsung menyadari navigator masih hidup. Tanpa ragu, ia sendiri memimpin tim penyelamat. 3 helikopter pun segera lepas landas dari dek kapal dan menuju lokasi jatuhnya pesawat. Pada saat yang sama, sang penembak jitu yang sejak tadi memburu navigator juga tiba di tempat itu. Ia tidak menemukan apapun, lalu berjalan lebih dekat untuk memeriksa. Tak sangka, itu adalah jebakan. Tiba-tiba sang navigator muncul dari balik salju, melepaskan beberapa tembakan dan berhasil menewaskan penembak jitu. Namun suara tembakan itu justru menarik pasukan utama musuh. Tank dan kendaraan lapis berat segera menyerang posisi navigator. Pada saat genting itulah helikopter penyelamat tiba. Serangan udara mereka yang dahsyat menghancurkan pasukan bersenjata. Navigator pun melompat dan berhasil meraih tangan seorang penyelamat, lalu ditarik naik ke helikopter, memastikan dirinya selamat.